Halo, perkenalkan nama saya Melisa Panjaitan. Saya kelas 11 IPS 2. Ini adalah tugas PKN saya membuat resensi bab 3, gurunya Pak Indra Nuansa Silaban. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, mari kita belajar teman-teman. Teman-teman, sistem hukum dan peradilan di Indonesia itu seperti apa sih? Pengadilan negeri. Mari kita akan menjelaskan pengertiannya. Kita cari tahu dulu pengertiannya seperti apa. Apa sih itu pengadilan negeri? Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran, serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Apa sih itu lembaga peradilan? Mari kita bahas. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, mari kita mendalaminya. Kita ambil judulnya Sistem Hukum di Indonesia. Apa sih itu sistem hukum di Indonesia? Mari kita cari tahu. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum apa yang berlaku di Indonesia? Adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental, misalnya hukum pidana berdasar kitab, undang-undang hukum pidana, sistem hukum agama, misalnya peraturan nikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat, dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban. Hukum dibuat dengan tujuan supaya tertib, keadilan, dan untuk mencegah terjadinya kekacauan supaya bisa dikendalikan. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia, negara kita. Ada 4 badan peradilan, yaitu Badan Peradilan Dalam Lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga peradilan di Indonesia: Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Badan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer. Nah, itulah dia sistem hukum di Indonesia. Next, kita lanjut ke penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas. Sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, kita perlu melakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, ayo kita ketahui, kita cari tahu. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum ada digolongkan. Kalau berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, kemudian ini berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum ini berlaku untuk secara universal.
baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Ada juga hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, itu dia berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian kita lanjut ke berdasarkan bentuknya. Ada hukum yang tertulis dan ada juga hukum yang tidak tertulis. Apa sih itu contohnya? Ya, contohnya itu hukum yang tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Yang kedua ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Nah, kan dia ada dua. Yang kedua ini hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Lanjut, berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material, ada hukum formal. Berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Berdasarkan isinya ada hukum publik dan hukum privat. Bagaimana sih itu hukum publik? Mari kita cari tahu. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu warga negara. Hukum publik itu terdiri atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Hukum privat itu seperti apa sih? Ada hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum waris, hukum kekayaan, dan hukum perkawinan. Yang kedua ada hukum perniagaan atau dagang. Contohnya hukum tentang jual beli hutan atau pendirian perusahaan dagang dan sebagainya. Nah, itu dia penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Lanjut kita ke tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum itu? Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Keberhasilan para petugas kepolisian merupakan perwujudan dari tujuan adanya hukum. Jadi hukum itu dibuat itu supaya kita ini sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengikuti jalur dari negara, peraturan dari undang-undang, supaya menghindari yang namanya terpecah belah, biar kita bersatu di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lanjut kita ke tata hukum Indonesia. Nah, istilah tata hukum. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum itu tujuannya untuk mempertahankan, melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, dan memelihara. Makna lembaga peradilan. Lembaga sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lanjut ke klasifikasi lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kita diajak untuk menelusuri klasifikasi macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Pada pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung ada pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan agama terdiri atas pengadilan agama yang ada di ibu kota dan pengadilan tinggi agama yang ada di provinsi. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Badan-badan peradilan di Indonesia merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Kompetensi sebuah lembaga peradilan sebagai berikut. Ada kompetensi relatif, yaitu yang menyelesaikannya dan yang berwenang itu adalah TNI dan pengadilan militer. Ada juga kompetitif absolut, yaitu yang meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Baik, saya rasa kita semua sudah paham tentang peradilan tadi. Lanjut kita ke macam-macam sanksi. Kalau kita melanggar hukum, kita akan terkenakan sanksi. Jika kita mampu melanggar hukum itu, maka kita harus bersedia untuk menerima sanksinya. Di setiap norma ada sanksi-sanksinya. Misalnya di norma agama, contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya itu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa kita. Jadi kalau kita tidak rajin beribadah, maka kita akan berurusan dengan Tuhan. Bukan sekarang, tapi kelak kamu akan diingatkan Tuhan. Kalau di norma kesusilaan, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu. Ya itulah mengenai norma. Saya rasa kita semua sudah paham tentang bab 3 ini ya. Ya, sampai jumpa di tugas berikutnya. Selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.